Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang semuanya. Di sini adalah video pertama saya mengenai materi pembelajaran IPA. Ya, pertama di sini kita akan mempelajari tentang IPA kelas 8, yaitu unsur senyawa dan campuran. Ya, oke. Sebelum kita masuk yang pertama itu ada materi. Ya, apa sih itu materi? Materi itu adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang dengan memiliki volume. Ya, materi berdasarkan susunannya dibagi menjadi dua, yaitu ada zat tunggal dan campuran. Zat tunggal itu terdiri dari unsur dan senyawa. Sedangkan campuran itu terdiri dari campuran homogen dan heterogen. Oke, ya, kita bahas yang pertama, masuk ke zat tunggal. Ya, bagian A itu ada unsur. Apa itu unsur? Ya, unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi. Nah, selain itu, ya, unsur itu juga terdiri dari satu jenis atom saja. Ya, terdiri dari satu jenis atom saja. Nah, dari mana kalian mau tahu itu unsur itu? Ya, itu kalian bisa cari di tabel periodik. Ya, itu bisa kalian searching di Google. Jadi dalam pelajaran kimia, ya, itu mesti ada periodik, tabel periodik. Oke, kita masuk. Ya, unsur dibagi lagi menjadi 3: logam, non logam, dan semi logam. Ya, di sini ada beberapa contohnya. Untuk logam itu ada Fe atau besi, lalu ada Mg atau magnesium, dan yang lainnya. Nah, untuk non logam sendiri itu ada oksigen, ya, atau O, lalu ada H atau hidrogen, dan ada Cl atau klorin. Untuk semi logamnya kita bisa lihat ada beberapa contoh, yaitu boron, ya, atau B ada Je atau germanium, dan ada Si atau silikon, dan lainnya. Ya, nah kita lihat masing-masing spesifikasi perbedaan dari logam, non logam, dan semi logam. Pertama kita ambil dari sifat, ya, sifat yang pertama itu dari wujud. Untuk unsur logam, dia punya umumnya itu wujudnya padat, ya, kecuali Hg atau raksa, itu dia dalam bentuk cair. Lalu untuk non logam, ya, non logam itu dia variasi, ada wujud padat, cair, dan gas, ya. Lalu untuk yang semi logam, dia itu umumnya hanya padat saja. Oke, itu yang pertama dari wujud. Yang kedua, ketahanan ketika dipukul. Ya, nah, untuk logam sendiri itu dia mudah ditempa, ya, dan tidak mudah hancur ketika dipukul. Itu untuk logam. Untuk non logam dia mudah hancur, dan semi logam pun mudah hancur ketika dipukul. Ya. Nah, lalu yang ketiga itu ada kilap permukaan, ya. Jadi mengilat atau tidaknya unsur tersebut. Untuk logam dia udah pasti mengilap, ya. Untuk non logam itu tidak mengilap, dan semi logam itu mengilap, ya. Ini hanya beberapa contoh perbedaannya saja, masih ada contoh yang lain, begitu. Oke, kalau sudah paham terkait unsur, kita masuk ke bagian kedua, yaitu adalah senyawa. Ya, senyawa ini adalah kebalikan dari unsur. Senyawa adalah zat tunggal yang masih bisa diuraikan melalui reaksi kimia. Ya, jadi senyawa itu nanti bisa diuraikan lagi menjadi unsur-unsur penyusunnya. Ya, lalu nih, ya, senyawa itu terdiri dari dua jenis atom atau lebih. Jadi jenis atomnya itu dua atau lebih, ya. Lalu sifatnya berbeda dengan unsur penyusunnya, ya. Jadi ketika dia unsur penyusun dan ketika nanti jadi senyawa, itu sifatnya akan berbeda. Ingat, ya. Oke, contoh beberapa senyawa. Ada natrium klorida, ya, atau garam dapur. Ini atau kita biasa kenal NaCl. Ada asam klorida, ya, asam yang ada di lambung, atau HCl. Lalu ada air. Air juga termasuk senyawa karena terdiri dari H dan O, ya. Itu adalah H2O. Air itu H2O. Lalu ada karbon dioksida, yaitu CO2. Seperti itu, ya. Masih banyak contoh senyawa lain, ya. Oke. Kalau sudah paham untuk yang zat tunggal, kita akan masuk ke yang kedua, yaitu bagian campuran. Ya, bagian campuran. Campuran yang pertama itu adalah homogen, ya. Contohnya adalah larutan.
Larutan ini terdiri dari zat pelarut dan terlarut. Ya, pelarut dan terlarut. Kita bisa ambil contoh, ada bejana berisi air, ya bejana atau apapun itu, misal gelas, kita isi air dan kita tambahkan gula. Nah, misal ini ada partikel yang bulat itu partikel air dan yang kotak partikel gula. Jadi ketika diaduk rata, kita tidak bisa membedakan ya. Atau ketika zat penyusunnya itu tercampur merata, itu disebut campuran homogen ya, atau larutan tadi. Untuk heterogennya adalah kebalikannya, yang tidak bisa tercampur merata. Itu dibagi dua jenis ya. Ada koloid dan ada suspensi. Koloid itu terdiri dari zat terdispersi dan medium pendispersi. Lalu kalau suspensi itu adalah sebuah padatan atau sistem yang terdiri dari padatan tersuspensi dalam medium cair. Ingat ya, dalam medium cair. Tapi kalau koloid itu mediumnya bisa selain cair juga bisa ya. Bisa medium padat, gas ataupun cair gitu. Nah, kita lanjut lagi ke perbedaan spesifikasinya secara mendalam. Ya, di sini hanya dasarnya saja karena nanti itu secara spesifikasi ke dalamnya ada di pelajaran kimia kelas 11 SMA. Nah, ini ada beberapa aspek. Kita bisa lihat pertama dari ukuran ya, larutan, koloid dan suspensi. Ukuran larutan itu sangat kecil ya. Ukuran apakah? Ukuran partikelnya. Ya, itu adalah kurang dari atau sama dengan 1 nm. Lalu untuk koloid itu adalah 1 nm sampai dengan 1000 ya. Itu jadi koloid di tengah-tengah. Sedangkan suspensi ini adalah ukurannya paling besar di atas 1000 nanometer ya. Lalu untuk hamburan cahaya itu ya, kita lihat sini. Untuk hamburan cahaya, untuk larutan itu tidak mengalami hamburan cahaya ya. Sedangkan koloid nanti partikelnya akan mengalami hamburan cahaya atau yang kita kenal sebagai efek Tyndall ya. Sedangkan suspensi tidak menunjukkan efek Tyndall ya. Lalu contoh ya, contohnya kita bisa kasih untuk larutan itu biasanya ya tadi air gula, air garam dan contoh lainnya. Lalu untuk koloid sendiri itu ada susu, ada keju, ya saus, santan dan lain sebagainya. Itu kita temui hampir deh kehidupan sehari-hari. Lalu untuk suspensi sendiri ya itu bisa lumpur, misalnya tanah dengan air gitu ya, ataupun air dengan pasir ya, seperti itu. Ya, jadi untuk hari ini kita membahas tentang zat tunggal dan campuran. Oke, jika ada yang kurang jelas boleh ditanyakan di kolom komen ya. Sekian untuk materi hari ini, semoga bisa membantu ya. Dan jangan lupa di share ya, di like, di komen, seperti itu ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.